Shalom, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singal, saya di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 4 dengan NIM 2114201038. Nah, video saya ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 oleh mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engrenindi Eskop MKes. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh semakin lemah dan rentan diserang berbagai macam penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS atau Recurrent Immunodeficiency Syndrome, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkannya. Faktor resiko HIV/AIDS. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur. Nah, yang pertama melalui jalur cairan kelamin dan yang kedua melalui darah. Sehingga faktor resiko HIV/AIDS berhubungan dengan dua hal tersebut antara lain. Nah, yang pertama, sering berganti pasangan atau berhubungan seks di luar nikah. Yang kedua, melakukan hubungan seksual yang beresiko baik seperti homoseksual maupun heteroseksual. Nah, yang ketiga, penggunaan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Yang keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Jadi, jika seorang ibu yang sedang mengandung itu menderita HIV/AIDS, maka plasenta atau janinnya sudah pasti juga terkontaminasi. Adapun gejala-gejala HIV/AIDS, yang pertama, stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awalnya masih tidak terasa. Fase ini belum masuk melalui kategori sebagai AIDS dikarenakan tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti di ketiak, di leher, dan di lipatan paha. Penderita ODHA atau orang dengan HIV/AIDS pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menular virus ke orang lain. Yang berikutnya, stadium 2. Daya tahan tubuh ODHA pada fase ini umumnya mulai menurun, namun gejala-gejala mulai muncul yang berupa, yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Yang ketiga, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Yang keempat, herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Yang berikutnya, gatal pada kulit dan dermatitis seborrheic atau gangguan kulit yang menyebab kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Dan adapun radang mulut dan stomatitis atau seperti sariawan yang berada di ujung bibir yang sering terulang-ulang. Yang berikutnya ada stadium 3. Nah, pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengidentifikasikan diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain, yang pertama, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Yang ketiga, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Yang keempat,
infeksi jamur di mulut. Yang kelima, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Yang keenam, tuberkulosis paru. Dan yang terakhir, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh. Yang berikutnya, stadium 4. Pada fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, beberapa gejala dapat meliputi: yang pertama, kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Yang kedua, penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Yang ketiga, infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Yang keempat, infeksi herpes simplex kronik yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Yang kelima, tuberkulosis kelenjar. Yang keenam, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Yang ketujuh, sarkoma kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesvirus. Yang kedelapan, penurunan kesadaran. Kondisi tubuh ODH sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan hanya di tempat tidur. Nah, adapun upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Mengingat sampai saat ini obat untuk mengobati dan vaksin untuk mencegah AIDS belum ditemukan, maka alternatif untuk menanggulangi masalah AIDS yang terus meningkat ini adalah dengan upaya pencegahan oleh semua pihak untuk tidak terlibat dalam lingkar transmisi yang memungkinkan dapat terserang HIV/AIDS. Ada pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengadakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat terkendali. Pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik dengan bersamaan. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV/AIDS di masyarakat. Nah, teman-teman, ini adalah logo dari HIV/AIDS. Nah, arti dari logo ini, warna merah dipilih sesuai dengan warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV/AIDS di dalam tubuh. Jadilah HIV/AIDS musuh terberat Anda di dunia. Menangkan pertarungan melawan HIV/AIDS. Jaga pola makan, serta lakukan pola hidup sehat dan ajak kawan-kawan di sekitar Anda untuk hidup sehat bersama-sama. Kita sehat, dunia pun sehat. Perkenalkan, nama saya Rita Yudita Singal. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini,
saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari bergabung dengan kami. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dan dapat dibentuk untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang tangguh. Untuk dosen dan ketenaga pendidikannya jangan diragukan, karena dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado berlatar belakang S2 dan S3. Untuk itu, kepada kalian yang ingin bergabung dengan kami, yuk daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apalagi untuk kalian yang ingin bergabung di Fakultas Keperawatan dan ingin melanjutkan ke profesi nurse, di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada Fakultas Keperawatan dengan program ilmu studi keperawatan dan ada profesi nurse. Jadi jangan diragukan, mari bergabung dengan kami. Terima kasih. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata atau kalimat. Saya Prita Yudita Singal, pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.